warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah pengenalan pola dalam hal ini oleh Bapak Ahmad Martani, Akom Mkom, yang saya banggakan rekan-rekan kelompok saya yaitu kelompok 3 yang berjumlah 11 orang, antara lain Muhammad Nur Ihsan Maulana BM, yang kedua Sarmila, yang ketiga Hidayat, yang keempat Nur Jannah, yang kelima Cika Diawati, yang keenam Khairul Rahman, yang ketujuh Andi Anja Sarif, yang kedelapan Ragil Mustikosari, yang kesembilan Muhammad Rizal Febrian, yang ke-10 Arifuddin, dan yang ke-11 adalah Suratno. Segala puji hanya milik Allah Tuhan semesta alam. Salam serta salawat semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang manusia sebagai suri teladan kita yang mampu menerobos zaman yang gelap gulita menuju zaman yang penuh dengan terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Langsung saja saya atas nama Khairul Rahman mewakili kelompok 3 ingin mempresentasikan materi mengenai sistem deteksi dan pengenalan wajah menggunakan algoritma cerdas berbasis Raspberry. Dalam hal ini saya memberikan kesempatan pertama kepada saudara Muhammad Nur Ihsan Maulana BM untuk menjabarkan sedikit tentang materi. Kepada saudara saya persilahkan. Di bagian A, latar belakang. Setiap waktu teknologi berkembang sangat pesat. Hal ini bisa ditemukan pada penggunaan teknologi yang diimplementasikan di kehidupan sehari-hari. Dikarenakan hal tersebut, banyak orang yang bergantung pada teknologi yang ada. Salah satu hal yang tidak terlepas dari kemajuan teknologi adalah keamanan. Setiap sistem keamanan yang ada pasti mempunyai kelemahan masing-masing. Jika hanya mengandalkan sistem keamanan menggunakan tenaga manusia, terkadang hal tersebut juga tidak begitu efektif karena manusia sejatinya juga mempunyai rasa lelah. Dikarenakan hal tersebut, maka diciptakan sistem pendukung keamanan dengan menggunakan media keamanan seperti barcode, RFID card, password, PIN, dan semacamnya. Namun penggunaan media keamanan tersebut sebenarnya mempunyai beberapa kelemahan, yaitu dapat hilang, rusak, dan dicuri, atau disalahgunakan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab. B. Rumusan masalah. Ada 3, yaitu bahan penelitian, metode penelitian, dan yang terakhir hasil. Pembahasan. 1. Bahan penelitian. Face detection. Face detection adalah tahap awal pada suatu sistem pengenalan wajah. Deteksi wajah mempunyai pengaruh besar pada performa dan daya guna suatu sistem pengenalan wajah. Ketika sistem pengenalan wajah menerima masukan berupa gambar atau video, idealnya sistem akan mengidentifikasi posisi wajah, ukuran, dan orientasi wajah yang terdapat pada gambar atau video tersebut. Kecepatan dan akurasi pada sistem face detection sangat bergantung pada intensitas cahaya dan kualitas input yang diterima. Parameter untuk mendeteksi wajah pada umumnya berdasarkan warna kulit, pergerakan wajah, dalam kurung untuk video, ukuran dan bentuk wajah atau kepala, atau kombinasi dari parameter-parameter tersebut. Setiap citra yang diterima akan di-scan untuk diklasifikasikan sebagai wajah atau bukan wajah. Klasifikasi sebagai wajah atau bukan wajah pada citra gambar input dapat dilakukan karena sistem sebelumnya telah di-training menggunakan contoh-contoh data wajah dan bukan wajah. Training ini dapat dilakukan menggunakan metode pembelajaran statistik. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Amar.
Terima kasih banyak atas sedikit penjabarannya, Saudara Muhammad Maulana BM. Selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada Saudari Sarmila untuk melanjutkan pembahasan materi ini. Saudari Sarmila. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langsung saja, lanjutan materinya yaitu face recognition, di mana wajah dapat digunakan sebagai salah satu objek biometrik pada tubuh manusia yang dapat digunakan untuk melakukan autentikasi. Proses autentikasi biometrik dengan menggunakan wajah sebagai pembanding ini lebih dikenal dengan istilah face recognition. Teknologi pengenalan wajah mengalami peningkatan secara signifikan sejak pertama kali dikembangkan. Selain itu, deteksi wajah, ekstraksi filter, dan pengenalan wajah sekarang tidak hanya dilakukan pada gambar atau video biasa, namun dapat juga dilakukan secara langsung pada citra video real time yang diambil dalam situasi yang tepat. Secara umum, sistem pengenalan wajah memiliki 4 tahap utama, yaitu detection, alignment, feature extraction, dan yang Halo, Sarmila. Halo. Sarmila dinyatakan lolos. Sarmila. Ulangi dulu limit di anunya BM. Mungkin lanjut misalnya. Ya, lanjut saja. Ulangi pada dulu, Dik. Lanjut dari Mila lagi sebentar. Oke. Sarmila. Jadi kawan-kawan sekalian, untuk mengefisiensi waktu, mungkin saya langsung alihkan. Saya alihkan kepada Saudari Nurjannah atau Muhammad Rizal. Nurjannah? Ya. Oke, silakan lanjutkan. Sampai di mana Mi tadi? Nah, baca Sarmila. Oke, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan yang tadi disampaikan oleh teman kelompok saya, Sarmila. Bagus kayaknya kalau kulangi dari awal biar lebih jelas sih. Ya, silakan. Tidak jadi masalah juga. Silakan ulangi. Yang pertama itu face recognition. Wajah dapat digunakan sebagai salah satu objek biometrik pada tubuh manusia yang dapat digunakan untuk melakukan autentikasi. Proses autentikasi biometrik dengan menggunakan wajah sebagai pembanding ini lebih dikenal dengan istilah face recognition. Teknologi pengenalan wajah mengalami peningkatan secara signifikan sejak pertama kali dikembangkan. Selain itu, deteksi wajah, ekstraksi fitur, dan pengenalan wajah sekarang tidak hanya dilakukan pada gambar atau video biasa, namun dapat juga dilakukan secara langsung pada citra video real time yang diambil dalam situasi yang tepat.
Secara umum, sistem pengenalan wajah memiliki 4 tahap utama, yaitu detection, alignment, feature extraction, dan matching. Detection dan alignment merupakan dua proses awal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum pengenalan wajah, atau feature extraction dan matching dilakukan pada tahap detection. Wajah akan dipisahkan dari latar belakang dan bagian gambar lain yang bukan wajah. Pada tahap alignment diperlukan agar lokasi dan skala setiap wajah yang terdeteksi lebih akurat. Fitur-fitur pada wajah seperti mata, hidung, mulut, dan garis wajah akan diukur secara geometri, ukuran, lokasi, dan prosesnya. Wajah juga akan dinormalisasikan berdasarkan pencahayaan dan skala keabu-abuan. Lanjut slide. Yang selanjutnya, OpenCV. OpenCV atau Open Source Computer Vision Library merupakan library perangkat lunak open source computer vision dan machine learning. OpenCV memiliki lebih dari 2.500 algoritma yang disediakan untuk mempercepat persepsi mesin dalam menangani computer vision dan machine learning. Selanjutnya, Local Binary Pattern Histogram. Local Binary Pattern atau LBP diajukan sebagai salah satu metode klasifikasi computer vision pada tahun 1990 oleh Liwang. Kombinasi LBP dengan gradien berorientasi histogram pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009. Kombinasi ini meningkatkan performa pada dataset tertentu. Local Binary Pattern (LBP) adalah operator tekstur yang sederhana namun sangat efisien yang melebihi piksel pada satu gambar dengan cara menetapkan ambang batas pada lingkungan setiap piksel dan menganggap hasilnya sebagai angka biner. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Nurjana karena telah memaparkan sedikit tentang materi. Jadi untuk melanjutkan pembahasan selanjutnya, saya akan alihkan kepada Saudara Muhammad Rizal Febrian. Muhammad Rizal? Ya, Ya, kepada saudara kami persilahkan. baik, saya akan ambil alih. Ada beberapa tahap pada algoritma local binary pattern histogram, yaitu 1. Parameter. Algoritma local binary pattern histogram memiliki 4 parameter, yaitu radius, neckbors, grade X, dan grade Y. Radius digunakan untuk membentuk local binary pattern dan mempresentasikan jari-jari di sekitar piksel tengah. Nilai dari parameter ini biasanya 1. Neckbors adalah jumlah titik sampel untuk membentuk local binary pattern. Neckbors biasanya bernilai 8. Grid X adalah jumlah sel pada arah horizontal dan grid Y adalah jumlah sel pada arah vertikal. 2. Training algoritma. Algoritma perlu dilatih agar proses pengenalan wajah dapat dilakukan. Proses ini dilakukan dengan menggunakan gambar wajah orang yang ingin dikenali sebagai dataset. Perlu juga menetapkan ID. ID ini bisa berupa nama atau nomor tertentu yang unik dan berbeda dengan ID yang lain. 3. Menerapkan operasi local binary pattern.
Langkah komputasi pertama dan local binary pattern histogram adalah dengan membuat gambar menengah yang akan menggambarkan gambar asli dengan cara yang lebih baik dalam menyoroti karakteristik wajah. Proses ini dilakukan dengan menggunakan konsep sliding window berdasarkan parameter radius dan neckbores. Dua, bahan penelitian. Kerangka berpikir akan menjadi acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian agar tahapan yang dikerjakan sesuai dan tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Perangkat keras dan perangkat lunak. Perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan pada penelitian ini beserta spesifikasinya dan penjelasannya adalah sebagai berikut. 1. Laptop digunakan untuk mencari informasi-informasi yang dibutuhkan pada pustaka online serta merancang aplikasi yang akan dibangun. Spesifikasi laptop yang digunakan adalah sebagai berikut. Sistem operasi Windows 10, proses AMD A8 per7410 APU, RAM 4 GB. 2. Raspberry Pi. Cuma 2 slide, moderator. Oke, saya ambil alih. Kembalikan dulu ke saya, Saudara Rizal Febrian. Oke, saya ambil alih ya. Ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Muhammad Rizal Febrian karena telah memberikan sedikit pemaparan tentang materi kita pada sore hari ini. Selanjutnya, untuk melanjutkan pembahasan ini, saya beralih ke rekan saya atas nama Saudara Suratmo. Kak Suratmo? Iya, kepada Kakanda kami persilahkan. Ya, terima kasih. Raspberry Pi digunakan sebagai perangkat utama yang membangun aplikasi dan perangkat tempat aplikasi mengimplementasikan. Spesifikasi Raspberry Pi yang digunakan adalah sebagai berikut. Raspberry Pi 3 model B, sistem operasi Raspbian, Ubuntu, prosesor quad-core 1.2 GHz, Broadcom BCM 2837, 64 bit, CPU, RAM 100 GB. Monitor digunakan sebagai perangkat keras yang menampilkan antarmuka yang menghubungkan antara user dengan aplikasi. 4. Model kamera model Broad Ref 13 5MP. Kamera model Broad Ref 13 5MP merupakan alat untuk menerima input frame video agar dapat diproses oleh aplikasi. Spesifikasi kamera model Broad Ref 13 AMP adalah sebagai berikut. 5 megapiksel negative resolution sensor, couple of 2592x1944 pixel, static. Image mendukung 1080p30 720p60 dan 640 kali 480p 60 skor 90 video.
slide. Mini servo SG30, mini servo mini servo SG90, mini servo SG90 akan digunakan sebagai penahan pintu saat pintu tertutup dan digerakkan agar pintu dapat terbuka. Spesifikasi mini servo SG90 adalah sebagai berikut: kecepatan tanpa loading 0,12 detik per 60 derajat dalam kurung 4.8 F dan Stercoin 1.6 kg garing cm 4.8 F. Python adalah bahasa program interpretif. Python mendukung multi paradigma programan utama untuk tidak dibatasi pada programan berorientasi objek, programan imperatif, dan programan fungsional. Aplikasi bridging digunakan untuk mendesain sebagai perangkat elektronika. Pada penelitian ini, bridging digunakan untuk gambaran rangkaian yang diimplementasikan pada Raspberry Pi. Versi bridging yang digunakan adalah versi 0.9.3b. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Kakanda Suratno yang telah memberikan sedikit pemaparan tentang materi. Langsung saja untuk mengefisien waktu, saya langsung beralih ke rekan saya untuk membahas lebih lanjut terkait materi ini kepada Saudari Sarmila. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Langsung saja bagian 2 yaitu metode pengembangan, di mana metode yang akan digunakan untuk mengembangkan sistem pada penelitian ini adalah metode waterfall. Menurut Pressman, metode waterfall adalah metode klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Tahapan-tahapan pada model ini adalah analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Bagian pertama, analisis. Langkah pertama yang akan dilakukan oleh peneliti pada metode ini adalah dengan menganalisis dan mengumpulkan kebutuhan yang diperlukan oleh sistem yang akan dibangun. Kebutuhan sistem seperti perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan sistem akan diidentifikasi pada tahap ini. Langkah ini juga diperlukan agar dapat ditentukan fitur apa saja yang perlu ada pada sistem. Bagian 2, perancangan, di mana pada tahap ini peneliti akan menerjemahkan hasil dari analisis kebutuhan dan syarat pada tahap sebelumnya ke dalam bentuk perancangan yang akan menjadi acuan pada tahap implementasi. Pada tahap ini akan dibuat blok diagram atau USESCAS, activity diagram, flowchart, desain antarmuka, perangkat lunak, dan desain perangkat keras. Ketiga, implementasi. Pada tahap ini, desain dan perancangan yang telah dibuat pada tahap sebelumnya akan diimplementasikan. Implementasi diawali dengan memasang rangkaian perangkat keras mengikuti desain perangkat keras yang telah dibuat sebelumnya. Lanjut, yang keempat, pengujian. Sistem yang telah diimplementasikan pada tahap sebelumnya akan diuji. Pada penelitian ini, aplikasi yang telah dibuat akan diuji langsung pada maket pintu serta dihubungkan dengan berbagai perangkat keras yang telah disiapkan. Yang terakhir, kelima, pemeliharaan. Pada tahap ini, peneliti akan memperbaiki kesalahan-kesalahan pada sistem yang baru ditemukan pada saat sistem dijalankan dan belum pernah ditemukan pada tahap sebelumnya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Sarmila yang telah memberikan sedikit pemaparan tentang materi kita hari ini. Selanjutnya, untuk membahas lebih lanjut terkait materi ini, saya akan berikan kesempatan kepada Kakanda Arifuddin
kepada Kakanda waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada Kakanda moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Kali ini saya akan membahas terkait use case. Use case yaitu diagram use case diperlukan akan menggambarkan bagaimana sistem aplikasi bekerja, fungsi yang ada pada sistem, serta caranya berinteraksi dengan hal-hal di luar sistem seperti pengguna atau sistem lain. Dapat kita lihat seperti contoh pada gambar di samping, yaitu ini adalah salah satu contoh use case. Yang pertama kita aktor, kemudian dapat dibagi menjadi 4 bagian, yaitu tutup pintu, kemudian tambahan atau memperbarui data, kemudian bagian ketiga itu hapus data, yang kemudian keempat yaitu buka pintu, kemudian kita include menjadi verifikasi wajah. Selanjutnya perancangan perangkat keras untuk membantu peneliti agar memiliki gambaran bagaimana perangkat diimplementasikan nantinya, maka diperlukan desain skema perangkat keras. Desain ini akan menjadi acuan agar perangkat keras yang dirancang sesuai dan tidak melenceng tujuan awal. Kemudian flowchart akan menggambarkan aliran algoritma dan aplikasi yang dibuat pada penelitian. Ini ada 4 flowchart yang dibuat untuk menggambarkan aliran algoritma. Saat dasar user ditambahkan, dihapus saat pengenalan wajah, untuk membuka pintu dilakukan, dan saat pintu ditutup. Proses ini dimulai dengan user memasukkan ID dan namanya. Setelah itu sistem akan mengecek apakah ID yang dimasukkan oleh user tersebut sudah ada atau belum. Jika ID tersebut belum ada, maka wajah user akan di-capture hingga 100 kali untuk dijadikan data save. Setelah itu ID dan nama user akan disimpan pada database Skylight. Sekian, saya kembalikan kepada Kakanda moderator. Iya, terima kasih untuk Kakanda Arifuddin yang telah memberikan sedikit penjabaran tentang materi kita. Langsung saja, untuk melanjutkan pembahasan ini, saya akan beralih kepada saudara Andi Anja Syarif. Kepada saudara, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Di sini saya langsung saja. Setelah data disimpan akan dilakukan training untuk membuat model yang baru agar saat pengenalan wajah dilakukan, wajah user tersebut dapat dikenali. Jika ID yang user masukkan sudah ada, maka user akan diminta konfirmasi untuk memperbarui data yang user miliki ID tersebut. Jika user menyetujui untuk memperbarui, maka wajah user akan di-capture 100 kali. ID dan nama user akan disimpan pada database dan dilakukan training untuk membuat model yang baru. Jika user tidak ingin memperbarui data pada ID tersebut, maka proses tambah data akan terhenti. Saat user menekan tombol hapus data, akan diperiksa terlebih dahulu apakah data pengguna lebih dari 0. Jika lebih dari 0, maka pengguna akan diminta untuk memasukkan ID user yang ingin dihapus. Setelah itu akan dihapus data user pada database, dataset wajah user, dan foto user sesuai ID yang dimasukkan. Jika data user yang ada pada database kurang dari 1 user, maka proses penghapusan data akan dibatalkan. Dapat dilihat dari proses aliran algoritma yang terjadi pada user ingin menutup pintu.
Proses ini diawali dengan user menekan tombol tutup pintu. Setelah itu, aplikasi akan mengeksekusi perintah untuk menggerakkan motor servo sehingga pintu akhirnya terkunci. Selanjutnya aliran algoritma saat user melakukan pengenalan wajah untuk membuka pintu. Pada proses ini, user akan memasukkan frame video real time pada aplikasi melalui kamera. Pada hasil input tersebut akan dideteksi wajah user. Apabila deteksi wajah akan dilakukan proses pengenalan wajah. Jika wajah yang terdeteksi tersebut dikenali, maka akan dieksekusi perintah menggerakkan motor servo agar kunci pintu terbuka. Block diagram merupakan high-level flowchart yang dibuat agar penulis dapat merancang dan menggambarkan aplikasi yang akan dibangun. Input tersebut akan diproses untuk melewati tahap pre-processing. Sebelum dilakukan deteksi wajah dengan metode shear cascade, jika terdeteksi dapat wajah, maka citra pada frame video akan melalui tahap pre-processing untuk proses pengenalan wajah. Jika wajah pada input dikenali, maka motor servo akan bergerak dan pintu akan terbuka. Pengujian waktu rata-rata pengenalan wajah. Pengujian terakhir adalah pengujian waktu rata-rata pengenalan wajah. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui waktu rata-rata komputasi pengenalan wajah. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan 24 citra, yang dimana 12 citra orang dalam database dan 12 citra orang di luar database pada jarak 40 cm dan pada waktu pagi, siang, dan malam hari. Hasil rata-rata waktu komputasi pengenalan wajah adalah sebesar 0,11.536 detik. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudara Anjas yang telah memberikan pemaparan tentang materi kita pada hari ini. Selanjutnya, untuk melanjutkan pembahasan materi ini, saya langsung saja memberikan kesempatan kepada Saudari Ragil Mustikosari. Kepada Saudari, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi pembahasan poin ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama, implementasi perangkat keras. Perangkat keras elektronika dan maket merupakan komponen utama pada penelitian ini karena aplikasi yang dibuat akan langsung mengendalikan dan menerima input dari perangkat keras yang telah terpasang pada maket berbentuk pintu. Pada tahap ini, peneliti akan mengimplementasikan rancangan perangkat keras yang sudah dibuat sebelumnya menjadi sebuah rangkaian perangkat keras elektronika yang dipasang pada maket berbentuk pintu. Dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya, yang merupakan hasil implementasi prototipe dari sistem pengenalan wajah yang berupa rangkaian sistem yang telah dirancang sebelumnya. Bahan yang digunakan sebagai wadah atau tempat adalah akrilik dengan ketebalan sekitar 2 mm. Selanjutnya yang kedua, implementasi perangkat lunak. Pada tahap ini, rancangan perangkat lunak yang telah dibuat pada tahap sebelumnya akan diimplementasikan menjadi suatu perangkat lunak. Terdapat proses-proses utama yang telah diimplementasikan pada perangkat lunak yang telah dibuat. Proses-proses tersebut adalah: yang pertama, proses tambah dan perbarui data user. Yang kedua, proses hapus data user. Yang ketiga, proses training data. Dan yang keempat, proses pengenalan wajah. Selanjutnya yang ketiga, antarmuka aplikasi. Aplikasi yang telah dibuat memiliki antarmuka graphical user interface, sehingga saat digunakan user dapat langsung berinteraksi dengan aplikasi melalui graphical user interface. Terdapat 5 tampilan utama aplikasi, yaitu tampilan utama aplikasi saat pintu terbuka, tampilan aplikasi saat akan menambahkan atau memperbarui data user,
tampilan aplikasi saat data user akan dihapus, tampilan aplikasi pintu tertutup, dan tampilan aplikasi saat wajah user berhasil dikenali. Poin keempat, yaitu kesimpulan. Integrasi sistem software dengan hardware sudah baik. Presentasi error dari integrasi sistem adalah 0%. Sistem dapat mengeluarkan output sesuai yang diharapkan. Jika ada orang yang tidak dikenali terdeteksi oleh sistem, maka sistem akan mengirimkan SMS serta buzzer akan berbunyi. Namun kekurangannya apabila sistem mendeteksi dan mengenali citra wajah tersebut berada di database, maka buzzer tidak akan aktif dan SMS tidak akan terkirim. Sistem autentikasi biometrik berupa pengenalan wajah dapat diterapkan sebagai pengganti sistem pengunci pintu konvensional. Berdasarkan hasil pengujian perangkat keras input dan output sistem, yaitu kamera dan motor servo, dapat bekerja dengan baik. Berdasarkan hasil pengujian pengenalan wajah, aplikasi dapat mengenali wajah user dengan kondisi user seorang diri, user dengan seseorang yang tidak dikenali, dan user dengan 2 orang yang tidak dikenali. Berdasarkan hasil pengujian kecepatan pengenalan wajah, rata-rata waktu yang diperlukan oleh sistem untuk dapat mengenali wajah user adalah 2,3642996311118 second. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, saya terima. Terima kasih saya sampaikan kepada Saudari Ragil Mustikosari. Jadi demikianlah penjabaran atau presentasi materi yang disampaikan oleh kelompok 3. Saya selaku moderator mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga apa yang menjadi penyampaian dari kelompok 3 dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Ucapan terima kasih saya kepada kelompok 3 yang telah menjabarkan materi ini dengan penuh totalitas. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan selaku kelompok 3. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf moderator. Ya, Simpul sudah